arah pertanyaannya lebih baik netral atau tetap di D gitu Pak ya? Nah, itu dia. Iya. Ini kondisi D. D. Ini saya tahan, posisi mobil berhenti. Betul. Ya, ini kalau saya netral gimana? Nah, nih coba dinetralkan. Saya netral ya. Nah, ini netral. Netral RPM slipnya itu pendek Pak. Oh, kayak gitu. Berkurang tadi hampir 80 ya? Tadi 100 lebih. 110 ya? Ini 127. Wih, tuh. Ketika dia dinetralkan, Pertanyaannya ada dua jadinya nih. Nah, kita cek di P waktu lampu merah, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan gimana yang benar pada saat memanaskan mobil Matic, Ya. di P atau di N. Oke, siap. Oke, siap. Nih, Ini ini posisi posisi netral. Dia Posisinya slip RPM-nya tuh. sekitar 24 sampai 30 ya. Kalau P Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tolong Mas, saya boleh ikut nggak? Boleh. Ayo. Macet Pak. Mas Ardi dari mana, mau kemana nih Mas? Ini lagi mau tes jalan Pak. Oh, tes jalan. Ini kita ngetes. Bersama siapa nih? Kru kita nih Mas? Ini biasa. Mas Budi. Mas pesulap Budi. biru. Biru. Nah, Pak Topi ngapain Pak di situ Pak? Beli iya. sate Pak? Enggak. Tadi kan ada jembatan Mas. Lihatin ikan di bawah. Bisa aja. Nah, Ya, ini Pak Topik. Ya. Gimana Pak Topik kabarnya? Alhamdulillah Mas Ardi. Ini tadi kan saya berhenti di sana tuh. Ya. Kan kalau macet tuh kan sering sering minyak yang habis atau apalah gitu ya. Oh iya, waktu Kemarin posisi ada stop ya? pertanyaan tuh di YouTube kita tuh, Oh, ya iya. kan? Bertanya tentang Matic kalau macet atau lampu merah. Posisi ini- berhenti ya? Iya, tapi kalau bisa jangan hanya ngomong-ngomongan Mas. Oh ya gimana? Maksudnya ada buktinya bahwa hak kita tuh harus netral, harus D kayak gitu kan? Oke, Nah, siap. Bisa nggak ya? Oh iya. Bisa Pak, bisa. Bisa berhenti kan? Iya bisa Pak. Nanti kita akan coba ini ya. Jadi kita akan melakukan presentasi ke teman-teman. Ketika kita stop ini mungkin arah pertanyaannya lebih baik netral atau tetap di D gitu Pak ya? Nah, itu dia. Siap. Betul. Ini ada truk. Oh ya tuh. Truk nih. Ya, kita disuruh masuk. Ya, betul Mas. Jadi di posisi apa yang sebenarnya yang tepat kalau kita itu lampu merah atau lagi macet ya Mas ya? Iya. Oh, kita disuruh masuk ya. Masuk rumah orang nih. Wah, ada X-ray. Ibunya kondektur. Ya, kosong. Oke, sebelum kita ini Pak membahas mana yang lebih baik ketika netral dan juga D, maka kita harus tahu dulu bahwasanya prinsip kerja Matic ini dia kan berdasarkan pertama putaran, kemudian yang kedua yang meneruskan putaran tersebut dari mesin masuk ke dalam roda, itu ada namanya kampas. Oke. Nah, kampas ini dia kan sirkulasi ya Pak. Kampas ini bisa meneruskan itu karena ada tekanan piston. Oh. Nah, tekanan piston itu yang melakukan penekanan itu adalah fluida atau oli. Nah, oli ini di sana ada yang mengatur berupa body control valve. Di dalam body control valve ada solenoid, ada plunger-plunger yang mengatur. Nah, sehingga ketika posisi D itu kondisi body control valve itu sudah membuka ke masing-masing saluran. Mana yang dia bekerja mungkin dari piston low reverse-nya, forward-nya, atau mungkin kalau CVT ini dia masuk ke puli primer sekunder, kemudian masuk juga ke dalam piston-piston yang menekan kampas. Kayak gitu, itu posisi D. Nah, ketika putaran kampas ini, itu dia sebisa mungkin, seminim mungkin harus minim slip. Apa itu slip? Slip itu selisih Pak antara putaran input dengan putaran output. Jadi kalau putaran inputnya misalnya 1000 RPM, maka outputnya harus 1000 RPM juga. Nanti tinggal perbandingannya gear ratio atau mungkin perbandingannya ininya ya, piston mana yang bermain, piston low reverse kah, forward kah, atau high clutch kah, kayak gitu. Nah, ketika kita posisi jalan, itu dia slipnya itu nggak boleh lebih dari 100. Ini dilala mobil yang kita pakai CVT Pak. Oh, CVT ya? Mobil CVT ini kalau kita
posisi jalan kayak gini, slip itu nggak boleh lebih tinggi daripada 100 RPM. Oh, ada ininya, ada batasannya berarti ya? Ada batasannya, ada toleransinya. Jadi umumnya kalau yang matic normal itu dia slipnya itu kisaran kalau dia digas ya mungkin sekitar maksimal 100 tadi, Pak. Tapi kalau misalnya dia kondisi dilepas gasnya, kondisi jalan gitu ya, di RPM tinggi, kecepatan di atas 80 km/jam, itu mendekati 0 rata-rata. Ini seperti ini nih. Ini di sini ada slip rev. Jadi putaran slipnya, Pak. Ini kan di sini kan ada RPM-nya. Ya, ada RPM. RPM-nya itu dia kalau jalan kayak gini dia bisa minus bisa ya? 0. Kenapa minus? Karena kalau minus itu inputnya dengan outputnya banyakkan outputnya. Oh. Nah, sehingga dia minus. Ya. Jadi kalau misalnya dia plus, dia inputnya banyak tapi outputnya sedikit. Nah, kalau inputnya banyak outputnya sedikit itu slipnya besar. Kalau slipnya besar, kampas gesekannya juga besar. Ini ketika kita stop kayak gini, Pak Taufik ya. Ini dia Loh. Nah, kan besar tuh. Iya. Ini slipnya bisa 127 RPM. Iya. Ini kondisi D. Ini saya tahan, posisi mobil berhenti. Betul. Ya, ini kalau saya netral gimana? Nah, nih coba dinetralkan. Saya netral ya. Nah, ini netral. Netral RPM slipnya itu pendek, Pak. Oh, kayak gitu. Berkurang tadi hampir 80 ya? Tadi 100 lebih 110 ini. Ya? Ini 127. Wih, tuh. Ketika dia dinetralkan, dia slipnya menjadi lebih pendek. Kalau slipnya semakin tinggi, maka kampasnya gesekannya akan semakin besar. Karena kampas itu kan dia kan sebenarnya meneruskan, Pak. Iya, benar. Ketika dia terjadi banyak gesekan, maka kampasnya akan tergerus. Kalau kampasnya tergerus, oli maticnya semakin cepat kotor. Meskipun bayangan kita nggak se ekstrim apa yang kita, maksudnya kenyataannya nggak se ekstrim apa yang kita bayangkan ya. Tapi di sana jelas kalau kita melakukan stop di D, stop kemudian posisinya di D itu slipnya akan tinggi. Ini seperti ini. Ini kita kembali ke D. Kita D, kemudian kita jalan. Nah, 27 tuh tadi ya. 127 ya. Nah, ini ketika dia jalan dia langsung turun. minus. Kenapa, Pak Taufik? Karena memang putaran dari mesin itu diteruskan langsung ke output. Karena kalau outputnya dia berhenti, berarti kan nggak bisa diteruskan. Sementara putaran dari mesinnya itu tetap berjalan. Sekitar 750 kalau idle ya, sekitar 750 RPM. Nah, sementara kalau dia stop, maka di sana ada slip, ada putaran atau gesekan yang eman-eman lah. Sehingga kalau Pak Taufik sendiri menyimpulkan gimana, Pak? Nah, jadi kalau seperti ini nih ya, ini kan ngomong pakai data ya. Jadi bukan sembarang ngomong D atau N ya dalam waktu di lampu merah. Kalau kayak gini berarti sayang sekali kalau mobil kita itu di lampu merah memposisikan mobil maticnya di D. Ya, di D, betul. Ya, berarti tadi kampasnya itu bisa habis, olinya cepat kotor. Betul. Begitu nggak? Itu betul, Pak. Jadi kalau secara teori itu dia memang sebaiknya dinetralkan. Begitupun secara praktek. Karena kenapa? Selain dari internal transmisi yang bekerja, Pak, itu juga dari antara mesin dan transmisi itu kan dia kan ada konverter. Converter itu ada lock up-nya. Nah, ketika dia kondisi slipnya tinggi gini, dia kan pasti kan ngelock dia. Nah, kalau dia di netral, dia nggak ngelock. Kayak gitu. Nah, itu dari internal transmisinya, terutama ini CVT, itu tentu akan lebih panjang lagi usia oli transmisinya. Berikut dengan kampas-kampasnya, berikut dengan kalau dia menggunakan belting pulley, berarti kalau slipnya tinggi, potensi panasnya tinggi, Pak. Kalau potensi panasnya tinggi, deterioration date-nya point itu akan semakin bertambah, semakin cepat. Sehingga kalau kita di D, itu bukan hanya di internal CVT-nya, tapi juga eksternalnya. Drive shaft-nya itu jadi tertahan. Iya, benar, bergetar terus ya. Ya, kemudian mounting-nya itu pun engine dan transmisi mounting akan menahan ini, Pak, hentakan dari transmisi yang diteruskan oleh as roda. Kemudian kampas remnya juga cepat menggigit cepat habis. Nah, itu banyak faktor yang eksternalnya yang juga mengalami efek atau impact dari transmisi ketika dia stop ada di posisi D. Seperti itu. Jadi baiknya adalah di posisi netral, Pak Taufik. Nah, kalau posisi ini Mas nih, ya kan ada -5 nih. Ya. Kan Mas tadi bilang kalau kita makin cepat berarti dia akan semakin rendah lagi dan bahkan bisa jadi minus ya? Ya, beberapa minus, tapi kebanyakan kan transmisi sudah menyesuaikan berdasarkan ini, Pak. Dia berada di piston
mana yang bekerja, sehingga untuk slip min pun juga nggak begitu bagus karena semakin ya karena outputnya itu terlalu besar pun juga nggak begitu bagus Pak untuk transmisi sendiri. Jadi lebih amannya ya memang kondisi seperti yang 0. Tapi memang pabrikan sudah memikirkan bahwasanya dia slipnya itu nggak boleh terlalu minus. Gitu. Nah Mas Ardi, ini kan mobil yang kita coba adalah CVT. Apakah hal ini juga berlaku untuk mobil konvensional? Tentu. Wow. CVT dan juga konvensional sebenarnya konsepnya sama, hanya saja kinerja perpindahannya yang berbeda. Nah, berarti kawan-kawan nih yang sedang nonton di AHPedia YouTube ya, yang sudah memiliki mobil Matic, sudah bisa lebih percaya lagi ya Mas ya? Ya, kalau saya sih bilangnya kenapa bisa percaya? Kadang kan kita nonton di YouTube juga ada yang nggak menyertakan data. Ya, betul. Nah, ada yang mempraktekkan dengan ini ya, spare part copotan. Benar. Cuman kan kalau untuk spare part copotan, dia RPM yang didapat nggak sesuai dengan ini ya, RPM mesin. Kemudian yang kedua, itu kan di dalam transmisi kan banyak komponen, bukan hanya puli atau bukan hanya piston, bukan hanya kampas, tapi juga ada body control valve, ada olinya, kemudian ada juga sensor-sensor yang ada di sana kayak gitu. Sehingga lebih akuratnya kita baca dengan data. Baik. Nah, ini Mas Ardi kan tadi kasih kita di lampu merah. Ini kan ada sampai 127 ya RPM di slip revnya itu. Nah, pertanyaannya itu seberapa lama sih kita itu boleh menahan posisi D di lampu merah? Ya, sebenarnya ketika dia sudah benar-benar stop ya sebaiknya di netral aja Pak. Tapi kalau hanya beberapa banyak kita berhenti kan lampu merah, terus ternyata habis itu dia jalan lagi. Nah itu gimana Mas? Nggak masalah. Nggak masalah. Karena itu udah dipikirkan. Termasuk gini Pak, ketika kita akselerasi ya, coba ini saya akselerasi ya. Coba kita zoom ya. Seberapa banyak slipnya. Nah, kita akselerasi dengan RPM yang tinggi tadi dia nggak lebih dari 50 slipnya. Iya benar ya. Nah, ini baru saya lepas ininya. Padahal dia minus. Akselerasi loh. Kok lebih tinggi daripada macet ya? Nah, ketika kita akselerasi saja dengan kondisi yang cukup ini Pak ya, cukup ekstrim RPM-nya sampai dengan 5.000, dia slipnya nggak begitu banyak Pak. Iya benar. Ketika dia justru lebih banyak ketika dia stop. Nah, bahkan kan mikirnya orang awam ya Mas ya, kayak saya. Kalau kita akselerasi dengan RPM tinggi, wah nih habis nih. Kampas saya kan gitu. Iya betul. Nah, tapi ternyata kalau lihat dari data enggak. Yang malah yang habis tuh di posisi macet ya. Macet. Kondisi berhenti, stop, kemudian di D ditahan. Nah, karena di sana outputnya itu benar-benar tertahan stop Pak Taufik. Meskipun dia RPM-nya di bawah 1000, tapi dia slipnya lumayan besar. Wah, keren. Bagaimana kawan-kawan? Sudah percaya kan? Ini pakai data ya. Kalau kita pakai data berarti tinggal disimpulkan. Mau D, mau N, atau mau R. Jangan racing ya. Nanti mundur belakang kena lagi ya. Jangan. D N aja lah. Antara D dan N. Kalau parkir gimana Mas? Kalau parkir ya tetap, kalau parkir itu kan dia kondisi stop ya. Tapi itu, mesin hidup. Mesin hidup itu kalau dia misalnya nggak, kalau parkirnya cukup lama ya di P aja. Antara N dan P kan sebenarnya sama, hanya saja kalau P itu dia di area outputnya itu kan dia ada kayak sejenis pengunci yang dia mengunci ini ya gear outputnya Pak. Kayak gitu. Jadi, tapi saya penasaran Mas, nanti pas lampu merah kita kasih di P ya. Ya, coba. Biar kawan-kawan bisa lihat. Siap. Apa perbedaan P dan N? Nah, ini seru kawan-kawan. Mas Ardi, ini kan udah mau lampu merah. Nah, ini lampu merah nih. Pertanyaannya ada dua jadinya nih. Nah, kita cek di P waktu lampu merah, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan gimana yang benar pada saat memanaskan mobil Matic, di P atau di N. Siap. Nih, ini posisi netral. Dia posisinya RPM-nya sekitar 24 sampai 30 ya. Kalau P sama. Sama. Ini P Pak. P ya, nih kawan-kawan. Ini udah P. Posisi 230, 224, 30 gitu ya. Iya. Kita coba ke N. Sama. Berarti jadi antara P dan N dia sama. Kalau misalnya teman-teman mau bedanya gini Pak Taufik, ketika dia manasin mesin ya, kan kadang kan gini, beberapa mobil itu Matic ya khususnya ya, itu kan dia kan kalau parkir dari D atau R gitu kan langsung ke P. Betul. Kemudian narik handrem. Ketika narik handrem itu kan dia kan ada kemungkinan besar ya, banyak
banyak naik tanjakan apa sih? Ya, banyak kesempatan itu dia karena jalannya nggak rata atau mungkin masih ada sisa putaran dorong atau tarik dari transmisi ke arah ban, sehingga ketika dia di P itu kemudian di tarik handremnya itu lalu rem kaki dilepas itu masih ada gerakan. Nah, gerakan ini dia yang mengakibatkan lock yang ada di ini Pak dalam transmisi itu dia tertarik ya. Tertarik oleh gear output. Nah, kalau udah tertarik itu biasanya dia agak ngunci. Agak keras ya. Sehingga ketika pagi hari dia ngidupin mesin dari P ke R itu susah. Iya, betul. Mungkin dari teman-teman yang meminta atau mempunyai solusi bahwasanya kalau misalnya mobil matic itu ketika manasin itu di netral dulu, itu tujuannya mungkin ketika dia nanti dari P ke R itu tidak sulit. Jadi awal mulanya dia di on kan, lalu dipindah ke N itu tujuannya adalah karena kan kalau mesin dia tadi nggak berputar itu kan nggak ada putaran slip di sana. Seperti itu. Kalau nggak ada putaran slip itu kan ketika dia netral belum hidup mesinnya dari P ke R ke N itu cukup lebih mudah dibandingkan mesin hidup. Kayak gitu Pak Taufik. Nah, kenapa kita lanjut lagi nih Pak Taufik? Kenapa ketika dia di posisi mobil itu tadi stop, kemudian dia harus di netral? Efek sampingnya kan itu kan ke oli Pak. Oli jadi lebih cepat kotor, kemudian point deterioration-nya itu semakin meningkat karena dia slipnya tinggi dan otomatis kalau kayak CVT ini lebih panas ya karena dia belt primer itu atau puli primer itu dia mesin kondisi hidup itu dia udah mulai berputar karena dia dapat putaran dari mesin. Nah, ketika dia oli semakin cepat kotor, efeknya adalah body control valve yang kena Pak. Kalau body control valve yang kena, misalnya kan body control valve ini kan dia kan sebuah valve yang mengatur jalur-jalur mana yang akan dilalui oleh oli yang oli tersebut akan membawa tekanan dari ini Pak, pompa oli. Ketika dia plunyernya itu ada kotoran saja, itu plunyernya bisa macet. Nah, kalau plunyernya macet, ini kan di sini ada second, ada first ya. Ini coba kita berhenti dulu. Nanti kalau berhenti dia first. First itu dia artinya kalau untuk CVT dia hanya first sama second. Nah, ini first nih. Ini artinya dia puli primernya yang bekerja. Nah, nanti ketika dia first nanti ketika dia pindah ke second, ini RPM akan sedikit menurun. Kemudian dia akan naik lagi. Nah, ini coba kan. Setelah ini dia akan turun nih RPM-nya. Kalau RPM dia habis turun, dia akan pindah ke second. Nah, kalau dia second, artinya dia yang bekerja adalah puli ini Pak, puli sekunder. Kalau puli sekunder yang bekerja sama kayak motor matic, kemudian mobil-mobil matic yang tadinya putaran yang besar itu di depan, itu nanti dia akan terpindah ke belakang. Jadi nanti putaran inputnya itu lebih kecil dibandingkan outputnya, sehingga kecepatannya lebih cepat meskipun RPM-nya dia rendah. Kayak gitu Pak Taufik. Nah, kalau dia olinya tadi kotor, maka itu akan mempengaruhi perpindahan ini. Jadi simetiknya itu ketika dia perpindahan 1 ke 2 atau first gear ke second gear-nya itu dia ngayun. Nah, di RPM gini misalnya kita jalan konstan nih dia ngayun gini. Nah, kalau ngayun karena dia nggak mau pindah. Dia pindah tapi ini Pak terlalu lama. Plunyernya itu dia karena kan macet ya. Ketika dia macet otomatis si tekanan olinya itu dia tidak loss. Nah, kalau tekanan olinya dia tidak loss, piston pun nekannya nggak kenceng. Kalau nekannya nggak kenceng dia slip. Nah, efek dari slipnya itu dia yang mengakibatkan RPM-nya ngayun. Baik. Gitu. Jadi dari awalnya tadi mulai dari kotornya oli ya, yang disebabkan ya banyak salah satunya satu tadi diantaranya adalah parkir lampu merah. Membiasakan di D gitu ya. Membiasakan di D. Nah, sehingga oli pun kotor, dari oli kotor itu mempengaruhi sampai ke solenoid ya. Solenoid. Body control valve. Ya meskipun nggak se-ekstrim yang kita bayangkan langsung rusak itu enggak, tapi jangka panjangnya akan berefek ke arah sana. Baik. Jadi kawan-kawan sudah bisa melihat bagaimana penjelasan Mas Ardi yang disertai dengan data, dan kita tinggal
berpikir nih, mana yang paling tepat. Karena Mas Ardi sudah menjelaskannya dan tinggal mengambil kesimpulan. Mudah-mudahan cara ini akan mempermudah kita untuk merawat kendaraan Matic ya. Ya betul Pak. Dan lebih panjang usianya Pak. Panjang usianya pas dijual juga belum rusak-rusak amat. Ya. Kalaupun rusak nanti datang aja ke Mas Ardi diperbaiki. Ya seperti itu Pak Taufik. Semoga video dari kami bisik-bisik ini bermanfaat. Pak Taufik mau jadi turun di sini Pak? Ya boleh Mas, saya turun sini aja dah. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, subscribe dan juga share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi. Wih.